Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini ada hal penting yang perlu kita bahas, yaitu terkait dengan siwak. Siwak itu sendiri sudah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya siwak itu sangat disunnahkan. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak." Jika tidak merepotkan, jika tidak menjadi kesulitan bagi umatku, maka aku akan memerintah. Atau dalam kitab syarhul hadis yang lain menyebutkan maksud daripada lamartuhum bisiwak, maka aku wajibkan siwak itu. Sehingga begitu sunnahnya, begitu banyak kebaikan daripada siwak itu sendiri, sehingga siwak itu sendiri sangat disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada dalam satu hadis itu menyebutkan bahwasanya sholatun ala asaris siwak afdalu min khamsin wa sab'ina sholatin biduni siwak. Sholat dengan memakai siwak itu lebih baik daripada 75 sholat yang dilaksanakan tanpa adanya siwak. Sehingga satu sholat saja, baik itu wajib ataupun sunnah, yang sebelum pelaksanaan sholat kita melakukan siwak terlebih dahulu, lebih baik daripada 75 sholat atau 75 pelaksanaan sholat tanpa diawali oleh yang namanya siwak. Bahkan dalam satu hadis lain, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah juga menyampaikan siwak dapat menambahkan hafalan atau memperkuat hafalan dan menghilangkan balgham. Ini kan untuk menghilangkan balgham dalam banyak kitab dijelaskan itu sangat sunnah. Sehingga siwak itu sendiri sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita laksanakan. Kemudian kita bahas terlebih dahulu bab atau fasal yang menjelaskan tentang siwak yang ada di kitab Fathul Qorib. Mari kita mulai. Adapun siwak yang ada di kitab Fathul Qorib itu sangat disunnahkan pada segala keadaan, kecuali ada satu keadaan yang bahkan bukan sunnah tapi dikatakan makruh tanzih. Bagi siapa hukum siwak itu makruh tanzih? Adalah bagi orang yang berpuasa setelah bergesernya matahari atau setelah waktu sholat zuhur. Sehingga bagi orang yang berpuasa tidak boleh bersiwak di atas waktu zuhur. Bahkan dikatakan hukumnya makruh tanzih. Tapi hukum ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga menurut Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya kapanpun dan dimanapun tidak ada yang namanya siwak itu ada hukum makruh. Sehingga sekalipun tengah siang ataupun pada waktu setelah zuhur, siwak itu tetap dihukumi sunnah. Kemudian ada 3 perkara atau 3 keadaan yang sangat disunnahkan untuk melakukan yang namanya siwak. Keadaan yang pertama adalah ketika bau mulut berubah atau ketika berubahnya bau mulut. Maka pada keadaan tersebut sangat disunnahkan untuk melakukan siwak. Jadi baik berubahnya mulut itu sebab kita bangun tidur, atau sebab kita diam lama, atau bahkan kita makan makanan yang dapat membuat mulut ini lebih bau. Contoh kita makan bawang, ya. Maka
itu pada posisi seperti itu, maka sangat disunahkan untuk melakukan yang namanya siwak. Kemudian yang kedua, posisi ataupun keadaan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan siwak itu adalah ketika bangun daripada tidur atau inda istiqodin naum. Ketika baru bangun tidur, maka di situ sangat disunahkan untuk bersiwak. Jadi mungkin ada beberapa di kalangan kedokteran, jadi sikat gigi itu mau tidur dan setelah bangun tidur. Jadi siwak itu sama saja dengan kita melakukan sikat gigi, sehingga ini memang kedokteran itu ada dalilnya, yaitu siwak itu sendiri sangat disunahkan untuk dilakukan bagi seseorang yang ketika baru bangun dari tidur. Sehingga alangkah baiknya bagi orang yang bangun tidur untuk melakukan yang namanya siwak. Kemudian yang ketiga ini yang telah kami jelaskan di depan tadi, bahwasanya siwak itu sangat disunahkan ketika melakukan sholat. Jadi sebelum takbir kita melakukan siwak, karena siwak itu sendiri termasuk salah satu sunnah yang ada di dalam sholat itu sendiri. Baik sholatnya itu fardu, baik sholatnya itu sunnah. Akan tetapi disebutkan oleh beberapa ulama 3 keadaan ini yang sangat disunnahkan. Jadi yang disebut dalam kitab Fathul Qorib, 3 keadaan ini adalah 3 keadaan yang di situ sangat disunnahkan untuk dilakukannya siwak. Kemudian ada beberapa keadaan yang lain yang tidak disebutkan. Contoh ada 2 keadaan. Yang pertama ketika membaca Al-Quran atau hendak membaca Al-Quran. Ini juga keadaan yang sangat disunnahkan oleh agama Islam untuk dilakukannya yang namanya siwak. Kemudian yang kedua, ketika menguningnya gigi. Jadi ketika gigi sudah kuning, maka di situ juga sangat disunnahkan untuk melakukan siwak. Kemudian agar mendapatkan pahala kesunatan, maka juga disunnahkan untuk bagi seseorang untuk berniat kesunahan ketika ingin melakukan siwak. Bagaimana niat sunnahnya? Adalah ayyan wiya as-siwak as-sunnata. Jadi kita niat untuk melakukan siwak itu untuk mengikuti sunnah Nabi yang telah diajarkan oleh Nabi. Kesimpulannya tadi di kitab Fathul Qorib ada 3 keadaan yang sangat dianjurkan, bahkan sangat disunnahkan hukumnya untuk melakukan siwak. Yang pertama adalah ketika berubahnya bau mulut. Yang kedua ketika bangun dari tidur. Yang ketiga ketika hendak melakukan sholat. Sehingga 3 keadaan ini harus kita jaga agar kita selalu untuk melakukan yang namanya siwak. Karena dalam hadis Nabi seperti yang sudah saya sampaikan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Jika tidak menyulitkan, jika tidak mempersulit kepada umatku, niscaya aku wajibkan siwak tersebut. Bahkan Sayyidina Ali mengucapkan siwak itu dapat menambah atau mempertahankan hafalan yang telah kita hafal dan juga dapat menghilangkan balon buang. Bahkan disebutkan sholat dengan siwak itu lebih baik dengan berbanding 75 sholat yang tidak menggunakan siwak. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang perkara-perkara yang ada di dalam ilmu fikih dan juga kesunahan yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad, monggo kita diskusikan di dalam di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.